Baik, Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Giman. Saya dari kota Ternate. Ada yang dari Ternate di sini? Ada yang berasal dari kota Ternate, ada. Luar biasa, ada 2.000 orang ya. Beri aplaus dulu Bapak Ibu semuanya. Saya berasal dari kota Ternate Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di bisnis ini juga sama. Saya diperkenalkan, diajak oleh orang yang sangat luar biasa. Beri aplaus dulu buat Ibu Jumawati. Bapak Ibu semuanya, di bisnis ini ada polanya, ada pola untuk kita mengerjakannya. Jadi kita sebagai mitra usaha di Best Corporation ini, kita hanya mengikuti, setuju? Jadi nggak ada cara yang spektakuler, tidak ada cara yang sangat luar biasa, percepatan tidak ada. Ya, yang ada hanyalah komitmen, konsisten dan persisten terus menerus Bapak Ibu. Itu aja kuncinya. Ya, alhamdulillahnya Bapak Ibu semuanya, ya. The power of edifikasi. Bapak Ibu semuanya, saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahnya berkat di coaching oleh Bu Wati luar biasa dan Pak Maskur, Ibu Agnes, teman-teman para ambasador. Alhamdulillahnya saya juga udah tembus motor dan mobil cash Bapak Ibu menuju ke Big Ambassador. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ya, sedikit informasi, tadi pagi juga baru masuk ya orderan pupuk. Ya nggak banyak sih ya buat ya. Ya luar biasa, tadi pagi ada orderan juga pupuk. Yang pengen closing pupuk angkat tangan. Masya Allah, ya nggak banyak sih ya, ratusan juta lah. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Kuncinya Bapak Ibu, ya kuncinya semuanya ada di The Power of Edifikasi. Bapak Ibu semuanya, 2 bulan pertama saya menjalankan bisnis ini tidak ada paket closingan Bapak Ibu. 2 bulan pertama, ada yang mengalami 2 bulan tanpa bonus? 3 bulan tanpa bonus. Itulah potret saya di awal. Beri aplaus buat Anda semua Bapak Ibu semuanya. Jadi saya Bapak Ibu semuanya, saya akan bercerita sedikit dan saya akan memberikan materi sedikit. Apa pentingnya edifikasi? The power of edifikasi. 2 bulan pertama, setengah balak bahkan, saya menjalankan bisnis ini tanpa bonus, bayangkan. Padahal orang yang saya presentasi, orang yang saya ajak itu hampir 60 orang Bapak Ibu. Ada yang lebih banyak dari saya? Datang ke kantor jumlahnya 60 orang ada? Ada? Gak ada kan, berarti banyakan saya kan? Betul gak? Berarti Anda belum banyak melakukan Bapak Ibu ya. Jadi 2 bulan pertama bayangkan, satu paket Bapak Ibu gak ada yang bergabung. Satu paket aja gak ada yang bergabung, padahal jumlah presentasi saya itu 40, 50 bahkan lebih. Satu hari kalau saya menghadirkan undangan ke kantor, itu bisa 5 orang, 6 orang, 8 orang. Ada yang gabung nggak? Enggak. Tahu kesalahan saya di mana? Kalau setiap bulan saya melakukan tapi nggak ada closingan, setiap bulan saya presentasi tidak ada closingan, tahu kesalahan saya di mana? Kesalahan saya adalah ada di sini Bapak Ibu. Ada di mana? Edifikasi. Saya tidak pernah melakukan edifikasi. Itu kesalahan saya. Mau ngikutin kesalahan saya? Siap belajar berarti hari ini? Habis dari sini Anda omset banyak semuanya. Next, apa itu edifikasi? Nah Bapak Ibu semuanya, tadi materi pertama, next. Dibaca. Edifikasi adalah promosi, promotor, endorsement atau pengertian edifikasi itu sendiri adalah dukungan atau dorongan. Sederhananya adalah di edifikasi itu ada verbal, ada juga sikap. Next. Nah, tadi prinsip. Oke, prinsip dari edifikasi Bapak Ibu semuanya, lihat promosi dengan sikap positif. Promosikan orang ketiga untuk kepentingan Anda. Jadi saya setiap bawa undangan, setiap saya bawa camit, setiap saya ngajak ke Zoom meeting, saya tidak pernah melakukan edifikasi atau promosi. Yang saya andalkan hanya diri saya sendiri. Kira-kira kalau kita menjalankan bisnis ini bersama tim, tapi kita melakukannya sendirian, kelihatan capek nggak Bapak Ibu? Capek. Akhirnya apa? Ada hasil nggak? Benar kata Bu Titin tadi, ya. Edifikasi itu adalah kita menggunakan hukum ABC, yaitu hukum ketiga. Kita menggunakan orang ketiga, kita promosikan tim mentor kita, coach kita, mentor kita untuk kepentingan camit kita. Sederhananya begitu, ya.
Jadi Bapak Ibu semuanya bisa dilihat, promosi dengan sikap positif Bapak Ibu semuanya. Jadi saya, Bapak Ibu semuanya boleh fokus. Jadi saya setiap ada undangan yang datang ke Tebet, saya tidak pernah promosikan Coach Buati, Pak Mentor sama Ibu Agnes. Yang saya promosikan malah camit saya Bapak Ibu. Jadi begitu mentor saya presentasi kepada camit saya, didengar nggak sama dia? Nggak bakal didengar Bapak Ibu. Karena saya aja punya sikap sudah salah. Kesalahan fatal saya Bapak Ibu semuanya, kesalahan fatal saya menganggap tim bisnis itu pembantu. Nah, itu tuh fatalnya Bapak Ibu. Saya menganggap tim bisnis saya itu pembantu, padahal dia mentor saya. Tim saya. Dia sudah banyak melakukan lebih dari saya, tapi kesalahan saya seolah-olah saya menganggap dia seakan kayak pembantu. Jadi begitu saya bawa camit, saya bilang ke mentor saya, Buati, saya bilang, Buati, itu ada camit saya tuh, presentasi dong, ayo presentasi dong. Parah nggak Bapak Ibu? Parah nggak? Parah banget. Itu Buati, camit saya, tadi saya udah lihat, M-bankingnya ada 10 juta. Saya begituin loh. Ya, yang saya promosikan malah camit saya. Itu Buati di Palembang, kampungnya itu pertaniannya luas Bapak Ibu semuanya. Peternakannya, relasinya di dewan, di bupati, di gubernur Buati. Wah, kebayang nggak Bapak Ibu? Udah salah belum cara saya? Salah. Akhirnya Bapak Ibu, begitu Buati presentasi, satu kalimat, satu kata pun nggak masuk ke pikirannya camit Bapak Ibu. Anda pernah melakukan hal yang sama? Itu fatal Bapak Ibu. Jangan diulang lagi. Belajar. Beri aplaus buat Anda semua. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, ya, yang kedua Bapak Ibu semuanya, saya pernah melakukan bisnis ini, ya, dengan sistem helikopter. Ada yang tahu helikopter? Door to door keliling kontrakan, kosan orang, rumah orang Bapak Ibu. Ada yang ngalamin kayak saya? Berarti ada Bapak Ibu di awal, sekarang udah enggak. Berarti bentar lagi Anda ambasador Bapak Ibu. Luar biasa. Kata mentor saya, kata Bu Agnes Pemaskur, Iman, undang camit datang ke kantor, daftar nama, janji temu, hadirin ke kantor. Tahu nggak Bapak Ibu pikiran saya? Ngapain saya hadirin ke kantor? Saya datengin aja kontrakan dia, rumah dia, satu persatu presentasi. Ada yang pikiran gitu kayak saya? Akhirnya Bapak Ibu yang saya lakukan adalah door to door helikopter. Dari ujung Pondok Gede ke Tangerang Bapak Ibu. Pakai motor presentasi teman saya. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Sendirian saya berangkat ke Tangerang, singgah lagi di Grogol. Begitu saya presentasi masuk, Assalamualaikum. Orangnya lagi karaokean Bapak Ibu. Orangnya lagi masak-masak. Ya, rumah teman saya lagi kumpul keluarga. Akhirnya jadi nggak presentasi? Nggak jadi. Berbulan-bulan nggak ada hasil satu paket pun Bapak Ibu. Mau seperti saya? Mau seperti saya? Bapak Ibu semuanya, itu yang saya alami door to door Bapak Ibu. Jadi saya di awal, saya tidak melakukan sistem edifikasi atau promosi. Saya selalu mengandalkan diri saya. Karena saya selalu merasa hebat. Orang yang selalu merasa percaya sama saya, dompetnya nggak ada Bapak Ibu. Benar nggak? Orang kalau selalu merasa bisa, merasa ini, merasa itu, merasa dan sebagainya, percaya Bapak Ibu, perkembangan bisnisnya nggak kemana-mana. Setuju? Karena saya pernah ngalamin. Pemahaman saya sama Coach Buati, saya lebih tua. Yang kedua, kayaknya saya lebih jago presentasi. Jadi seakan-akan saya mau lebih hebat dari Coach Buati, Pak Maskur dan Ibu Agnes. Maka saya melakukan bisnis ini sendirian. Saya undang camit sendiri, saya presentasi sendiri, closing nggak? Nggak closing, karena camit nggak dengerin saya. Ya, berbulan-bulan yang saya lakukan Bapak Ibu semuanya, tidak ada hasil. Mau seperti saya? Berarti saya belajar hari ini, Anda omset selanjutnya besar Bapak Ibu. Itu fatal sekali Bapak Ibu, ya. Karena padahal salah saya adalah saya tidak menganggap mentor, coach, para ambasador adalah partner bisnis. Mereka adalah partner bisnis. Sekalipun usianya lebih muda, tapi yakin dan percaya mereka adalah sudah melakukan lebih banyak lagi dari Pak Anda semua. Beri aplaus dulu buat para ambasador-ambasadornya.
Jadi yang saya promosikan itu adalah selalu tim bisnis. Bahkan di sini pernah ada undangan bupati, pernah prospek bupati, ketua dewan, gubernur. Tapi depan Anda ini pernah presentasi Bapak Ibu semuanya. Closing nggak bagaimana? Nggak closing. Karena saya punya kesalahan fatal Bapak Ibu semuanya. Saya menganggap orang yang punya jabatan instansi pemerintah tidak punya hutang, tidak punya cicilan, tidak punya riba. Padahal disitulah sarangnya mereka lah Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah kesalahan saya Bapak Ibu. Saya pernah presentasi di kediaman Bupati Kalimantan Barat 2 periode. Ada 2 bupati saya pernah presentasi. Bahkan di Hotel Grand Sahid saya pernah presentasi. Closing nggak? Tidak closing. Kenapa? Karena saya tidak melakukan atau promosi. Yang saya lakukan adalah kemampuan saya untuk presentasi 4 pilar. Saya tidak promosi komunitas, saya tidak promosi mentor saya Bu Ati, saya tidak promosi tentang Pak Maskur Ibu Agnes. Yang saya hanya promosi tentang pupuk Bapak Ibu semuanya. Disitulah kesalahan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Waktu saya presentasi, Pak Bupatinya begini nih, pangku kaki sambil ngerokok. Apalagi? Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya datang ke kediaman wakil ketua pimpinan DPRD Kabupaten. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya duduk di lantai, dianya di atas sofa begini nih. Oh itu pupuk ya? Apalagi? Nggak didengerin Bapak Ibu. Karena saya tidak melakukan atau promosi. Jadi banyaknya yang kebuang. Banyak. Ya akhirnya di awal saya nggak ada perkembangan tuh. Padahal jumlah melakukan saya banyak nggak? Banyak, tapi nggak sistem Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan kayak saya ya Bapak Ibu. Siap? Jadi kalau Anda ingin mengikuti kayak saya, maka Anda juga mengalami hal yang sama. Jadi belajar dari pengalaman saya untuk kepentingan bisnis Anda yang lebih berkembang. Omset dan you ambasador selanjutnya. Yang kedua, setiap saya presentasi, saya pernah presentasi Direktur PT Brigjen Jaya Batubara di daerah Grand Sahid apartemen Bapak Ibu semuanya. Kesalahan saya adalah saya tidak edifikasi atau promosi kantor tebet Bapak Ibu semuanya. Saya tidak promosi atau edifikasi tim bisnis Bapak Ibu. Kantor loh saya tidak promosi, tidak ngasih tahu. Akhirnya closing enggak. 1 pil Eco Diesel, Eco Racing enggak dibeli loh padahal 25.000. Bayangin Bapak Ibu. Fatal enggak? Tapi tahu enggak Bapak Ibu? Saya setiap ada camit yang punya jabatan, yang punya PT, yang punya instansi, saya selalu bercerita, cari muka. Di sini ada yang carmuk-carmuk? Berarti cuma saya doang ya, beri aplaus buat saya. Jadi Bapak Ibu semuanya, setiap saya punya camit yang punya relasi, yang punya instansi, yang punya jabatan, saya selalu bercerita, cari muka, Pak Maskur, di Bu Agnes, di Bu Ati terutama. Saya bilang ke mentor saya waktu saya presentasi, pulang dari apartemen, saya balik ke Tebet, kumpul saya cerita, Pak, tadi saya habis presentasi, Direktur PT Brigjen Nikel, saya bilang, Pak, insya Allah nih Pak, insya Allah nih Pak. Insya Allah Pak. Ini kalau jadi nih Pak proposal saya Pak, tembus 2 miliar ini Pak. Kebayang nggak Pak? Semangat. Padahal apa? 1 pil pun nggak dibeli. Parah. Jadi saya itu cuman promosi, seakan-akan saya bekerja presentasi. Padahal cuma berapa orang? Satu hari saya presentasi waktu itu. Pak Maskur mah tahu. Oh iya. Terus apa lagi? Oh iya. Berapa yang dipresentasi gimana? Baru 1 Pak, 1 hari. Ya Allah, lebih produktif, lebih baik teman-teman yang di kantor presentasi online 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang lebih produktif dan lebih baik Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya cerita lagi setiap saya presentasi Bupati, Gubernur tadi, DPR tadi, saya presentasi itu saya cerita. Closing nggak closing. Saya sambungin nggak saya sambungin. Nah itu kesalahan saya. Jadi Bapak Ibu belajar dari pengalaman saya. Perkembangan saya awal bergabung di bisnis ini 2 bulan, 3 bulan pertama itu 1 paket pun gak dapat. Sampai saya pasrah dan berdoa Bapak Ibu. Ya Allah, 1 paket loh Pak. Ya Allah, kok gak dapat. Apa kesalahan dosa-dosa saya ini ya Allah, ya Rob. Saya minta sama Allah. Karena di awal saya merasa bisnis ini mudah, simpel, sederhana. Saya melakukannya sendirian.
Saya merasa saya punya relasi teman-teman banyak di instansi, banyak di perkebunan, banyak di PT. Tahu nggak apa yang terjadi? Satu paket pun nggak ada Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada, karena ini yang saya lakukan nih. Saya tidak edifikasi, promosikan. Saya melakukannya bisnis ini dengan sendirian. Padahal saya berada di lumbung padi atau di lumbung perekonomian di komunitas Matramanti Milioner. Apos lu buat komunitas Matramanti Milioner. Nggak closing Bapak Ibu, satu paket pun. Ya, luar biasa. Dan lebih parah lagi, saya paling sering diiming-iming untuk gabung Bapak Ibu semuanya. Bahkan saya pernah presentasi teman saya, siap gabung, siap. Oke, kita KTM, oke KTM. Sampai KTM, udah cek saldo, tap transfer. Ya, ntar dulu saya izin ke calon saya dulu. Bayangin Bapak Ibu, ada yang ngalamin? Udah mau tarik uang 2.600.000, nggak jadi loh. Kita berdua dalam ATM. Dan itu saya ngalaminnya 2 kali kejadian, sakit hati banget Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang saya presentasi, Pak Giman tenang, tanggal sekian saya gajian. Waduh, tanggal 5 saya gajian. Misalnya sekarang tanggal 1, tanggal 5 saya gajian Pak Giman. Nanti saya akan transfer, nanti saya akan gabung. Akhirnya karena saya merasa orang ini akan gabung, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 saya nggak presentasi. Saya nunggu aja sampai tanggal 5. Ada yang ngalamin kayak saya? Oh banyak, tenang. Anda bentar lagi akan ambasador Bapak Ibu semuanya. Bayangin, hanya 1 orang udah ditransfer belum uangnya? Belum, baru diomongin. Tapi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 saya nggak presentasi, nggak guna. Udah, saya diam-diam aja. Paling nanti saya kagetin mentor saya aja, saya closing. Kebayang nggak Bapak Ibu? Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, cereng, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Sudah tidak kelihatan profil WA-nya. Akhirnya saya di pojok tebel tuh. Ya Allah, apa lagi nih ujian? Apa lagi nih ya Allah? Ih, kok begini banget ih. Tapi yang saya salahkan siapa? Tim bisnis. Udah goblok ya kan? Nggak tahu diri, salahin orang lagi. Sepaket lengkap itu orang yang nggak berkembang itu saya di awal Bapak Ibu semuanya. Yang saya salahin tim bisnis. Ini gara-gara buatin nih, pilih kasih nih. Belain yang sana, saya nggak diliatin. Kebayang nggak? Akhirnya semua yang ada di depan mata saya salahkan. Apa Mas Kurma kumpulnya jarang, saya bilang itu. Akhirnya ngomongin begitu Bapak Ibu semuanya yang saya alamin. Ya, siapa yang salah? Saya atau tim bisnis? Saya sendiri Bapak Ibu. Giman KNK yang salah Bapak Ibu. Ya, itu kesalahan fatal sekali Bapak Ibu semuanya. Kesalahan sangat fatal. Sangat fatal yang saya lakukan. Itu di bulan pertama penuh saya lakukan. Kemudian yang kedua, ada saya punya mitra camit-camit daerah-daerah, saya akan sambungin ke mentor saya. Kesalahan saya tidak pernah promosikan mentor saya. Sikap saya tidak ada, saya cuma sambungin, saya cuma telepon begini. Tahu orang nggak edifikasi, cara teleponnya begini. Halo, Assalamualaikum Bu Ati. Ya, Waalaikumsalam. Bu Ati, ya, ini ada nih camin saya Bu Ati. Ini dia ada uang nih Bu Ati. Priority nih Bu Ati, saya yakin ini priority nih Bu Ati. Tapi yang penting Bu Ati jelasin dulu ya. Ya, oke ya. Nah, tunggu Bu Ati. Oke, Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum. Udah nggak ngomong lagi. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Telepon sama saya ini. Pak, saya sambungin ya mentor saya Bu Ati ya. Namanya Bu Ati. Udah ya Pak, nanti jelasin, dengerin. Luar biasa Bu Ati. Nih, sambungin. Tap. Bu Ati jelasin. Bingung Bu Ati mau jelasin apa. Ya, closing ya. Akhirnya nggak closing. 1 paket pun nggak dapat Bapak Ibu semuanya. Masuk di bulan kedua. Minggu pertama, minggu kedua, berturut-turut 2 bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak ada perkembangan, wajar, karena jarang melakukan, betul? Tapi pertanyakan dong saya, setiap hari, loyalitas, totalitas, setiap hari nggak pernah bolong, 24 jam, pagi ketemu pagi, tapi dalam waktu 2 bulan nggak berkembang, ada yang salah nggak? Ada yang salah, diri saya yang salah Bapak Ibu semuanya. Kok nggak aplaus? Wah. Sementara orang yang di Tebet, MTM yang di Tebet nih, ya, tim-tim yang anak-anak kecil, tim-tim yang bapak-bapak, dia cuma di Tebet nih, duduk sama mentornya, buka daftar nama, janji temu, camitnya datang, dipakai edifikasi, closing. Saya loh, Pak,
sampai urat leher saya ini mau putus Bapak Ibu kalau presentasi. Hanya 2 Pak, 2, 800 kalau satu paket saya bilang. 2 Pak, ngajak 2 lagi. Pokoknya mobil. Oh, nggak closing Bapak Ibu berbulan-bulan. Anjir, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang cerdas, dia menggunakan edifikasi. Dia cuma menggunakan nih. Kuncinya harta karunnya ada di mana? Coba daftar nama pinjam. Harta karunnya ada di sini Bapak Ibu. Dan kesalahan saya Bapak Ibu, 2 bulan itu masuk 3 bulan, saya nggak ngeprint ini barang. Iya, saya nggak ngeprint, saya ngelawan nih. Tim bisnis mentor saya nggak ngeprintin daftar nama, janji temu. Di sini ada 7 langkah sukses, saya nggak ngeprint. Pernah ngeprint sih, cuma tunjukin muka aja. Udah di print bagaimana? Udah, ada isinya? Nggak ada Bapak Ibu. Saya tutupin biar nggak ketahuan, biar nggak dimarahin. Padahal harta karunnya di sini. Kenapa saya nggak nulis itu daftar nama? Kenapa saya nggak nulis itu nama-nama yang ada di WA? Karena pemahaman saya. Ngapain saya nulis? Kan teman-teman saya sudah hafal dalam otak saya. Kan saya sudah tahu rumah-rumahnya. Kan sudah tahu begini-begini Bapak Ibu semuanya. Akhirnya pola kerja saya linglung. Wajar nggak? Wajar. Tidak ada hasil, tidak ada tulis. Buatin nanya. Udah presentasi berapa? 5 orang. 5 orang. Begitu dicek ternyata cuma 2 ini presentasi. Yang 3-nya itu cuma janji temu, bukan presentasi Bapak Ibu semuanya. Fatal nggak? Fatal. 2 bulan pertama saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu semuanya. Wah, itu parah sekali. Ya, tahu apa yang terjadi? Masuk di bulan selanjutnya, disitulah saya berserah diri, pasrah. Ya, karena saya lihat perkembangan tim para ambasador luar biasa, member-member baru. Ada yang nggak bisa, ada member tim saya. Dia nggak bisa 4 pilar, baru gabung. Dia nggak bisa presentasi, tapi dia punya sikap terhadap mentornya, punya sikap terhadap tim leadersnya. Dia bisa closing banyak loh Bapak Ibu semuanya. Benar nggak? Karena kenapa? Contoh sederhana kalau di Tebet nih. Ini member baru yang nggak bisa presentasi, belum bisa 4 pilar presentasi. Dia bawa camit. Dia bawa camit nih Bapak Ibu semuanya. Dia bawa camit. Dia langsung samperin ke tim mentornya. Dia salaman, ya kan? Sikap nggak itu? Salaman, dia kenal ini mentor saya, ya kan, ini namanya, ini begini. Dia salamin ke mentor-mentor. Terus nanti dia ajak camitnya duduk di satu tempat, di bangku. Terus dia edifikasi sedikit tentang coachnya. Terus dia kasih informasi itu terhadap tim mentorsnya. Tim mentorsnya udah tahu belum tentang informasi camitnya? Begitu, tapi harus dia kasih tahu kan? Dia kasih tahu informasi tentang camitnya. Tim mentors datang ke bangkunya. Betul nggak? Dibawain camitnya ini, Bapak Ibu, camitnya itu dibawa ke bangkunya mentor. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Mentornya ada di kantin, camitnya ada di bangku. Jangan dibalik. Orang kalau nggak punya sikap pasti begini presentasinya. Betutin. Itu camit saya udah datang tuh di meja tuh rapi banget tuh, ada uang dia kayaknya itu. Betutin. Ayo presentasi, ditarik mentornya Bapak Ibu. Ditarik mentornya. Ayo Bu Titin di presentasi. Tuh, duduk Bu Titin. Bayangin, parah nggak itu? Parah banget. Closing nggak jadi? Nggak bakal closing. Dengar pun nggak bakal itu. Ya. Tapi kalau orang punya sikap, camitnya dibawa, diantar ke mentor, diajak kenalin, disapa. Kemudian apa? Dicari tempat, beliin mentor Aqua. Ini mentor uratnya 2 udah putus, air nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya, dibawain. Ya, betul nggak? Betul ya, tim-tim ambasador, mana aplausnya? Luar biasa. Dibawain tim mentorsnya, presentasi kasih Aqua. Jangan sama, masa mentornya Aqua, camitnya juga Aqua ya. Camitnya cukup Aqua gelas saja, mentornya teh pucuk, Sprite, betul nggak? Jadi camitnya bilang, ini siapa ya, kok luar biasa banget. Itu mentor Anda, presentasi dikit aja. Yaudah Bu, kirim nomor rekening, saya transfer langsung gabung 7 paket Bapak Ibu semuanya. Jadi di bisnis ini, jangan pernah menganggap tim bisnis meskipun usia masih muda, jangan pernah menganggap di bisnis ini kita sama-sama profesionalitas. Kalau kita pengen berkembang bisnisnya, kalau kita pengen omsetnya besar, maka kita harus punya sikap terhadap mentor tim bisnis kita, coach kita, karena sebagaimanapun dia lebih berpengalaman dan lebih dulu, dan dia sudah berprestasi Bapak Ibu semuanya. Beraplaus buat ambasador kita. Oke, siap? 2 bulan pertama berjuang terus menerus Bapak Ibu semuanya. Nggak pernah closing. Saya pernah bawa undangan 5 orang datang ke seminar. Ikut seminar di kantor sampai selesai seminar. Kesalahan saya adalah
kesalahan saya merasa saya paling tahu tentang teman-teman saya. Saya paling tahu tentang teman-teman saya ini latar belakangnya, keuangannya, saya merasa paling tahu. Dan apa yang terjadi? Begitu tim bisnisnya bantu saya mau presentasi, saya bilang, udah jangan aja, nanti sama saya aja. Udah sama saya aja. Jadi begitu tim bisnis mau bantu saya presentasi closingin cabai-cabai saya, kesalahan saya adalah saya tarik itu cabai saya bawa ke bawah pohon, saya belikan kopi, beli rokok, terus kita ngobrol. Nggak di closingin, Bapak Ibu semuanya. Saya closingin pakai cara saya sendiri. Akhirnya orang gabung nggak? 5 orang itu nggak ada yang bergabung, Bapak Ibu semuanya. Masuk lagi minggu selanjutnya, saya bawa lagi undangan saya. Saya minta tolong tim bisnis untuk presentasi. Kesalahan saya adalah begitu tim bisnis mau closingin, ya udah ada uang berapa gabung aja, pokoknya ambil produk apa begini-begini. Saya di samping merasa tertekan. Ada yang ngalamin? Temannya merasa terintimidasi begitu sama tim bisnisnya dia lakukan? Ada? Atau nggak ada? Ada, angkat tangan nggak apa-apa? Ada angkat tangan? Gua beri aplaus dong buat ibunya, luar biasa. Jadi waktu buat di tim bisnis ya, Pak Safar dan teman-teman, Pak Ridwan, Pak Wan, mau closingin camin saya nih, udah ada uang berapa aja, punya gabung begini. Saya di samping tuh, kok keras banget ya? Ada yang ngalamin gitu nggak? Kok kayak merasa ditekan banget untuk gabung ya begini. Ada yang ngalamin? Terus saya langsung ambil langkah. Udah buatin nanti sama saya aja ini mah. Udah Pak Ridwan ini sama saya aja ini mah. Akhirnya gabung nggak orang itu? Nggak akan gabung, Bapak Ibu. Karena sikap kita ke tim bisnis kita setengah, nggak sepenuhnya. Siap? Dan singkat cerita, nah Bapak Ibu semua, edifikasi, sikap dan verbal. Verbal tadi, prestasinya, perkembangannya, kerja kerasnya, itu verbal. Sikap tadi, beliin tim bisnisnya minuman, betul? Salaman mentornya. Jangan merasa ibu-ibu ini karena udah tua, tim bisnisnya Aas, Nurul, Dek Nurul, itu ada camit. Presentasi Dek Nurul. Ya Allah. Closing akhirnya. Tapi kalau begitu nggak closing, mengamuk. Kok nggak closingnya? Padahal saya udah. Jangan merasa Bapak Ibu, betul usia kita lebih muda. Ibu-ibu, bapak-bapak anggap kita sebagai anak Bapak Ibu semuanya. Tapi yang namanya bisnis harus profesional Bapak Ibu semuanya. Kalau kita mau closing, kalau kita mau hasil, maka kita harus punya sikap terhadap tim bisnis kita. Jangan dibalik. Ya, jangan ini usia 50, 60. Pak Wawan mah, saya udah nganggap anak, saya nggak manggil Pak Wawan. Saya manggil Wawan aja. Orang saya anaknya lebih tua dari dia. Jadi begitu bawa camit, Nak Wan, sini, ini teman ibu loh. Tadi bareng naik kereta. Dia jelasin dulu dong, sana. Closing nggak? Dia nggak tahu ini Wawan siapa, ambasador atau enggak. Ambasador itu apa? Paham? Lebih paham gitu. Ini nih anak saya nih. Anak saya kayak dia nih, udah bisa beli mobil Bapak Ibu semuanya. Ya Allah. Closing nggak akhirnya? Nggak closing. Ada 5 orang, 10 orang kayak gitu. Closing nggak akhirnya? Nggak bakal closing karena kita nggak punya sikap. Paham? Dan sekali lagi, jangan pernah merasa karena Aas misalnya 18 tahun, 18 tahun. Kita punya camit misalnya, kepala dinas pertanian. Kepala dinas tata kota. Dan seolah-olah punya sikap terhadap Aas ini anak kecil, begitu-begitu ambasador Bapak Ibu semuanya. Mau kepala dinas tata kota kalau motornya kredit sama aja, betul nggak? 18 tahun cash loh, betul nggak? Dia punya sikap gitu. Jangan promosikan jabatannya. Apapun jabatannya ada masa berlakunya, ada masa pensiunnya, betul? Tapi di bisnis PTBS terus menerus melesit. Ya. Apalagi siapa di sini yang pernah punya bawa undangan datangnya pakai mobil Alphard atau mobil Fortuner, Pajero yang punya camit datang ke kantor? Cuma satu? Ada satu, siapa lagi? Gak apa-apa? 2, ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Beri aplaus dong buat Anda semua, ibunya juga. Saya juga pernah punya camit, datang pakai Alphard, pakai sopir. Ya, pernah punya juga presentasi. Tahu Ustadz Bapak Haikal? Tahu? Yang viral itu kan?
Anak perempuannya yang kuliah di satu kampus sama saya, Fakultas Hukum, datang ke kantor pakai Alphard loh, sama sopir lagi. Anaknya perempuan gendut, kuliah Fakultas Hukum, datang pakai Alphard, pakai sopir, anaknya Ustadz Babe Haikal. Saya presentasi itu, Kesalahan saya belum dapat motor, belum dapat motor waktu itu belum. Kesalahan saya nih, saya merasa karena dia punya uang, saya presentasinya nggak enakan, pelan-pelan, takut, nggak lepas, gabung atau nggak mau closingin tuh kayak rasa aduh nggak enakan ya gimana gitu. Karena kayak aduh ngomongin mobil kan dia udah punya, kita nggak tahu ke siapa kredit, betul nggak? Jadi nggak setengah-setengah melakukannya, paham? Akhirnya closing nggak closing, rugi nggak? Rugi banyak Bapak Ibu. Itu saya di awal tuh 2 bulan pertama loh, nggak closing tuh berturut-turut. Jadi Bapak Ibu lakukan ini meskipun jumlahnya lebih banyak, tetap saya akan lebih banyak dan saya sudah melakukan dan itu semua nggak ada hasil. Bahkan saking semangatnya saya pernah sama Pak Kapten Ridwanullah, kita di Bogor ya Pak Kapten, betul. Di sini siapa yang pernah turun langsung ke ladang pertanian padi? Satu hari full, selain ambasador, satu hari dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, ada? Belum lakukan kan? Nih, saya nih pernah lakukan Bapak Ibu di Kabupaten Bogor. Closing nggak closing Bapak Ibu semuanya. Aduh, luar biasa. Di kelurahan, kita pernah Pak Kapten, betul? Kita pernah di kelurahan juga sama-sama merintis dari awal. Di beberapa pertanian tuh kita pernah juga. Luar biasa ya, karena kita melakukannya waktu itu sendirian ya, nggak kerja sama tim, jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal perkembangan bisnis saya. Akhirnya singkat cerita masuk ke dicatat Bapak Ibu, edifikasi yang elegan dilakukan ketika orang yang edifikasi nggak ada di tempat. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu mau promosikan tim bisnis, jangan sampai ya tim bisnis kita itu ada di situ. Paham ya? Jadi kalau mau promosi Camit, promosikan mentornya harus nggak ada di situ. Jadi mentornya jauh dulu tuh, baru dia edifikasi. Jangan edifikasi langsung depan orangnya. Misalnya nih, saya punya Camit di kantor. Di samping saya ada Pak Ridwan. Saya edifikasi Pak Ridwan, ada Pak Ridwannya di situ. Nanti tahu nggak kenapa? Nanti Pak Ridwannya nggak enakan Bapak Ibu. Jadi kalau mau promosikan orangnya jangan di samping, nggak enakan, beneran nggak enakan. Ya, jadi orangnya harus nggak ada, karena buat penasaran untuk ke camitnya. Setuju? Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, next. Ada? Nah ini, menyampaikannya dengan rasa hati. Jadi sebenarnya edifikasi itu sederhana aja, tulus dan dengan rasa dan hati. Intonasi suara harus pas, sampaikannya dengan bukti dan suksesnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, akhirnya singkat cerita masuk di bulan ketiga, saya berserah diri sama tim bisnis sama mentor saya. Karena saya nggak ada perkembangan. Boncos operasional bensin saya, ada yang ngalamin? Yang sistem helikopter ada yang ngalamin? Belum ada kan? Operasional bensin, perkembangan nggak ada. 3 bulan pertama, ya. Bu Santi 3 bulan pertama langsung tembus ambasador. Ya, berapa tuh? Saya 3 bulan pertama nggak ada perkembangan, betul? 2 bulan pertama nggak ada perkembangan. Tahu apa nanti? Karena saya paling bandel, saya paling ngelawan tim bisnis, saya paling ngelawan mentor-mentor saya. Akhirnya saya efeknya luar biasa, nggak ada hasil. Bahkan sampai produk pun saya nggak, selalu nyalahin tim bisnis. Apapun mengenai bisnis itu di PTBS ini saya selalu nyalahin tim bisnis. Padahal itu kesalahan saya, fatal banget Bapak Ibu. Akhirnya apa? Bayangkan, kita jalankan bisnis ini sendirian, tidak ada tim mentor, tidak ada tim bisnis. Berkembang nggak kira-kira? Nggak bakal Bapak Ibu, nggak bakal. Tidak bakal berkembang kalau nggak ada tim bisnis, tidak ada mentor. Punya Camit mau beli padi 5 hektar, tapi cuma nanya petaninya, saya beli 5 hektar, yang penting jelasin cara pakainya. Sambungin ke siapa coba? Kalau nggak ada tim bisnis, coba sambungin ke siapa? Ada nggak? Kalau nggak ada tim bisnis, akhirnya jadi nggak orang beli? Nggak jadi dah. Makanya perbaikilah sikap, jagalah sikap terhadap tim bisnis dan coach-coach para ambasador Anda sekalian. Akhirnya masuk di bulan ketiga Bapak Ibu, singkat cerita, saya berserah diri, saya doa di 1/3 malam. Drama banget ya. Ya Allah, saya udah ngeluarin uang sekian buat upgrade, ya Allah.
Mama saya udah jual gelang, ya Allah. Kok nggak ada basic pun ini, ya Allah, setengah mati. Mama saya udah pinjam sana sini buat saya upgrade ke priority, ya Allah. Kok satu paket doang nggak dapat loh. Apa ini kesalahan saya? Dari situlah saya doa, singkat cerita, akhirnya saya mau belajar. Saya mau turunin serendah-rendahnya ego saya. Ngapain saya ego juga, orang nggak ada uang juga, betul? Saya terendahin ego saya, gengsi saya. Akhirnya pelan-pelan saya ke fotokopi, saya print itu daftar nama. Dari sini mulai perkembangan dahsyatnya, dari sini dimulai. Dari sini mulai startnya. Saya ke fotokopi, saya mulai print daftar nama. Saya mulai isi pelan-pelan. Betul? Saya mulai isi pelan-pelan. Saya ngobrol sama tim bisnisnya, saya belajar sama tim ambasadornya. Akhirnya dari situlah saya mulai janji temu pertama. Janji temu pertama ada di Matraman. Apa yang saya lakukan? Saya bilang sama teman saya ajak dia ngopi, sekalian ada project bisnis yang akan saya jelaskan. Ini luar biasa, jangka panjang. Orangnya dari Bekasi datang dia. Datang ke Matraman. Sampai ke Matraman, saya ketemu dia di warkop, saya edifikasi Pak Maskur, saya edifikasi Buati tim bisnis. Saya bilang ke camit saya, nanti kalau kamu ketemu tim bisnis saya, kamu harus jaga sikap. Jangan main dengerin, fokus. Ya, padahal orangnya ini punya mobil, dia udah naik mobil, bawa mobil waktu itu ketemu saya di Matraman. Tapi saya edifikasi promosi. Buati udah tembus motor belum? Belum, tapi saya promosi Buati terus. Pak Maskur, Bu Agnes saya promosikan. Ini proyeknya luar biasa. Kau mungkin udah bisa beli mobil, tapi kau nggak bisa bantu orang untuk punya mobil. Tapi di bisnis ini mereka bisa punya penghasilan dan bisa bantu banyak orang untuk bisa punya penghasilan. Itulah Best Corporation Syariah. Mahalnya di situ Bapak Ibu semuanya. Saya bawa orangnya ke base camp. Saya salaman sama Buati, Pak Salebitua, salaman, Pak Maskur, Pak Ridwan, Pak Wawan, Bu Titin, teman-teman ambasador lainnya. Dan dipresentasi disitulah Bapak Ibu. Dan disitulah baru terjadi closing satu paket langsung Bapak Ibu semuanya. Close buat Anda semua. Ya, jadi disitulah kita kerja sama tim. Ya, intinya jangan pernah ya melakukan bisnis ini dengan kesalahan kita sendiri, tapi kita menyalahkannya keadaan atau tim bisnis kita. Fatal nggak? Percayalah dan pastilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melakukan super sistem ini, salah satunya edifikasi, dengan sikap yang sangat antusias, ya, tidak pernah menyalahkan apapun, keadaan apapun, tapi yang selalu kita salahkan diri kita, terutama ya Bapak Ibu semuanya, masalah camit, presentasi ataupun produk lain sebagainya. Kalau sering kita salahkan tim bisnis, mentor kita Bapak Ibu semuanya, percayalah bisnis Anda nggak kemana-mana. Setuju? Tapi begitu Anda mulai manut, Anda mulai terus mengikuti, terus melakukan tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, maka percayalah ambasador di depan mata Anda. Beraplaus buat Anda semua. Itu yang saya lakukan, akhirnya saya bisa tembus motor cash. Dari motor cash progres lagi ke mobil cash. Bahkan umroh, beberapa program ke luar negeri, itu semua yang saya lakukan. Hanya satu kuncinya, saya manut terhadap mentor saya, Bu Agnes, Pak Maskur, dan Coach Buati, dan tim bisnis ambasador lainnya. Maka perkembangan bisnis saya berjalan terus menerus Bapak Ibu semuanya. Aplaus buat Anda semua. Siap? Kita bangkit berdiri untuk kita nonjok ego kita. Jadi bukan menonjok kemiskinan lagi. Ya, kita jadi bayangin Bapak Ibu semuanya sama-sama. Bayangin depan mata Anda adalah ego Anda, siap? Gengsi Anda, ya. Rasa tinggi hati Anda, rasa merasa dan lain sebagainya di depan mata Anda. Kita hancurkan itu semua selebur-leburnya. Kita mulai dengan super sistem sangat luar biasa dari MTM Bapak Ibu semuanya, ya. Maka percaya dan pasti Bapak Ibu semua, awal bulan menjadi awal bulan kemenangan, akhir bulan akan menjadi akhir bulan yang prestasi untuk Anda semua. Beri aplaus buat Anda semua. Siap? Siap? Dari hati, percaya. Orang yang nggak dari hati, nggak sungguh-sungguh, ya maka nggak kemana-mana bisnisnya. Setuju? Tapi kalau siap manut, siap mentor, apapun, merapat ke pertemuan, insya Allah Anda akan luar biasa Bapak Ibu semuanya. Dari tonjok nih, dibulatkan nih, apa kabar? PTBS? No. MTM priority. MTM duplikasi tinggi. Sekian, terima kasih. Saya Demai Santo Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.